Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Thank you. Sobahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair aydan. Hai anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dengan Ustazah Uyun dalam rangka belajar dengan materi yang baru, yaitu tentang laporan isi buku. Membaca buku merupakan suatu aktivitas yang tidak asing lagi bagi anak-anak. Tidak hanya buku pelajaran, Ustazah yakin anak-anak sudah terbiasa membaca buku-buku cerita, komik, majalah, dan sebagainya. Nah, kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk belajar bagaimana caranya kita bisa melaporkan tentang isi buku yang telah kita baca. Laporan isi buku adalah laporan tentang identitas buku tersebut. Jadi, supaya kita bisa membuat laporan isi buku, yang pertama kita harus lakukan adalah membaca keseluruhan isi buku tersebut, baru nantinya kita bisa melaporkannya dengan secara detail. Laporan isi buku itu biasanya meliputi yang pertama, judul buku, yang kedua, penulis buku, yang ketiga, penerbit, yang keempat, kota tempat terbit, yang kelima, tahun terbit, yang keenam, tebal halaman, yang ketujuh, sinopsis, dan yang kedelapan adalah kelebihan dan kekurangan buku. Tujuan menulis laporan isi buku sebenarnya membantu orang lain untuk mengetahui isi suatu buku meskipun orang tersebut belum pernah membaca. Oleh karena itu, di laporan isi buku yang akan kita buat harus mencantumkan sinopsis, kelebihan, dan kekurangan buku. Untuk penjelasan judul buku sampai tebal halaman akan Ustazah jelaskan di gambar selanjutnya. Sedangkan untuk sinopsis adalah ringkasan dari keseluruhan isi buku. Supaya kita bisa membantu orang lain mengetahui dengan cepat isi buku tersebut, maka kita perlu menuliskan ringkasan isi buku itu. Jadi, secara sederhana, secara cepat, orang yang ingin membaca buku itu bisa sedikit terbantu dengan ringkasan atau laporan kita yang telah kita buat. Adapun kelebihan dan kekurangan buku merupakan cara kita memberikan informasi kepada orang lain apakah buku tersebut layak atau tidak untuk dibaca. Semua itu bisa dilihat dari kelebihan dan kekurangan buku yang akan kita tuliskan pada laporan isi buku. Jika memang nanti di laporan kita bisa menuliskan banyak kelebihan buku tersebut, maka orang lain akan bisa menyimpulkan bahwasanya buku tersebut bagus untuk dibaca. Sedangkan sebaliknya, jika kita menuliskan banyak kekurangan suatu buku, maka orang lain bisa menyimpulkan bahwasanya buku tersebut kurang layak untuk dibaca dan bisa mencari referensi buku yang lain. Nah, ini adalah contoh sebuah buku dengan judul Cara Laris Jualan Kuliner via Media Sosial. Judul tersebut bisa anak-anak baca di bagian cover depan. Kemudian di pojok kanan tertulis Puspita RM, itu merupakan pengarang atau penulis buku tersebut. Nah, ketika anak-anak buka, maka setelah cover anak-anak akan ditunjukkan sebuah gambar seperti di gambar yang kedua. Nah, itu yang biasanya kita sebut sebagai identitas buku. Jadi nanti ketika anak-anak membuat laporan isi buku, tidak usah bingung karena semua identitas buku itu sudah tertulis di halaman setelah cover. Coba kita lihat, di atas itu ada judul Cara Laris Jualan Kuliner via Media Sosial, kemudian di bawahnya ada penulis Puspita RM, kemudian ada editornya, ada penata sampulnya, penata isinya, pracetaknya, kemudian dicetak tahun berapa, 2017, penerbitnya siapa, penerbitnya adalah Laksana, kemudian ada kotanya, dan sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Jika sudah, selanjutnya kita akan menyaksikan contoh laporan isi buku. Ini adalah contoh laporan isi buku
dengan judul Cara Laris Jualan Kuliner via Media Sosial. Nah, yang di bawahnya itu merupakan identitas yang tinggal Ustazah tulis setelah Ustazah membaca buku tersebut. Jadi sangat mudah untuk mencari identitas buku ya. Ada judul, ada penulis, ada penerbit, ada kota terbit, kemudian ada tahun terbit, dan ada tebal halaman. Biasanya tebal halaman tidak tertulis di halaman setelah cover, tapi tidak masalah, anak-anak bisa langsung melihat di halaman paling akhir buku yang akan anak-anak laporkan. Setelah selesai menuliskan identitas buku, lanjut pada bagian sinopsis. Di bagian sinopsis ini kita diharapkan untuk mengarang bebas sesuai dengan isi buku tersebut. Jadi kita rangkum, kita ringkas hanya menjadi beberapa paragraf saja. Nah, ini contohnya setelah Ustazah baca keseluruhan buku tersebut, kemudian Ustazah ringkas intinya menjadi 2 paragraf. Ustazah baca ya. Bisnis kuliner memang tidak ada matinya. Sayangnya tidak semua pebisnis bernasib mujur bisa penjual produknya secara laris manis. Beberapa di antaranya sukses gulung tikar kehilangan pelanggan. Nah, buku ini hadir menguraikan berbagai strategi marketing produk kuliner melalui jalur online. Beberapa cara yang diuraikan di antaranya adalah cara-cara promosi, memanfaatkan media sosial, membuka lapak yang aman di marketplace, dan berbagai strategi jitu lainnya yang mampu mendongkrak penjualan produk kuliner melalui dunia maya. Setelah selesai menuliskan sinopsis, lanjut pada bagian kelebihan buku. Nah, suatu buku pasti memiliki sisi yang baik yang bisa membuat orang tertarik untuk membaca. Salah satunya yaitu buku ini. Apa ya kira-kira kelebihannya? Buku ini sangat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mereka yang menekuni bidang usaha kuliner. Di dalam buku ini, pembaca akan dijelaskan banyak strategi bisnis kuliner di era digital yang sangat bermanfaat dan bisa segera diterapkan. Tapi ternyata buku ini juga memiliki kekurangan. Apa itu kekurangannya? Coba kita baca. Banyak para pebisnis yang gagap teknologi. Oleh karena itu, seandainya buku ini juga menyampaikan cara-cara mengoperasikan berbagai macam medsos, pasti semakin menambah nilai plus buku ini. Jadi nanti ketika anak-anak akan membuat laporan isi buku, diharapkan anak-anak sudah paham betul isi dari keseluruhannya supaya anak-anak bisa menilai baik buruknya buku tersebut agar tidak merugikan pembaca maupun penulis bukunya. Sampai di sini jelas anak-anak? Jika tidak jelas bisa ditanyakan langsung melalui WA kepada Ustazah Uyun ya. Setelah memahami materi laporan isi buku, selanjutnya ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Yang pertama, pilih salah satu buku favorit kamu, boleh yang sudah dibaca ataupun yang belum dibaca. Tapi Ustazah sarankan itu adalah buku yang sudah kalian baca supaya anak-anak sudah bisa langsung membuat laporannya. Jika memilih buku yang belum dibaca, maka anak-anak perlu waktu lagi untuk menghabiskan buku tersebut. Setelah sudah memilih satu buku, selanjutnya buatlah laporan isi buku dari buku yang sudah kamu tentukan. Tulis yang rapi di buku tulis. Setelah itu foto dan kirim ke WA-nya Ustazah. Ustazah tunggu paling lambat pukul 8 malam. Oh iya, untuk mengirim foto tidak hanya tugasnya saja, tidak hanya jawabannya saja, tetapi juga beserta foto buku yang anak-anak laporkan. Jadi ada wujud bentuk bukunya di rumah, tidak hasil browsing di internet. Oke? Baik anak-anak, jika semuanya sudah paham, demikian pembelajaran yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali di kesempatan yang lain. Oke? Pesannya Ustazah hari ini adalah don't forget pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to read of Holy Quran, don't forget to study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.